segalanya. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Baik teman-teman, saya lihat tangan di atas tangan, boleh di atas kepala tepuk tangan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan teman-teman, saat ini kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh dapat menegurkan, menegur, memberkati setiap kehidupan kita. Dan biarlah hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh berkata-kata berasal dari Roh Kudus, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melayani pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai damai seumur terimalah Tuhan persembahkan.
hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan sebagai seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan tak memiliki harta kekayaan berarti persembahkan hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahan pakailah hidupku sebagai alat hidupku hanya ini Tuhan hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan permohonanku sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Pakailah hidupku pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Nanti dengan kasih Kristus untuk doa firman Tuhan, Kak Irma bawakan kita dalam doa. Baik, saudara, terima kasih. Silakan Untuk Kak doa Irma. kebenaran firman Tuhan, Kak Irma. Oke, terima kasih sebelumnya. Shalom, selamat malam. Baik, mari kita memulai doa kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berserah. Tuhan yang maha baik, Tuhan maha pengasih, Tuhan. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di sepanjang hari ini Engkau telah menolong, melindungi, dan menyertai kami Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Engkau telah menyertai setiap langkah kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami kembali untuk memulaikan segala kegiatan kami. Terlebih-lebih pada malam hari ini Tuhan, Engkau kembali mempertemukan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kembali kami memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam grup OSBK ini Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang paling kami rindukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yaitu menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami bisa berkumpul pada malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya Bapak, sebelum kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala perkataan kami, tutur kata kami yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, layakanlah kami pada malam hari ini dan berikan ketenangan hati dan pikiran kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini, di mana sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
kami yang telah hadir dalam Zoom ini Tuhan. Engkau berikan ketenangan hati dan pikiran kepada kami. Kiranya kami benar-benar sungguh-sungguh bisa menerima berkat yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu nantinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini kepada kami ya Tuhan. Engkau berikan ia hikmat, kebijaksanaan, serta pengetahuan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertainya dan memberkati segalanya ya Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga nanti Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan hanya kami meminta hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Pokot. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Aku mengambil sebuah renungan di mana di sini di komunitas OSBK. Jadi pertama dulu untuk saudara-saudara yang kasih, mungkin saudara-saudara bertanya, mungkin baru kita bergabungnya untuk malam ini. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Yusuf Dampu, tempat tinggal saya di Nias, Nias, Jalan Desa Huli, Dusun 4, Kecamatan Hewa, Kabupaten Nusantara. Jadi teman-teman ini mungkin bertanya kenapa bisa kita bersama malam ini. Jadi kebetulan ada saudari kita Mei ini ya, yang sudah lama saya kenal di waktu dia itu menyusun siklis ya kalau nggak salah di Gunung Stoli. Kebetulan juga saya di situ ada di kampus di alumni STB Kampus Sudirman. Jadi jurusan saya di situ jurusan 4 itu seorang pendidik. Jadi karena ini sudah mengenal ya. Jadi sebenarnya udah banyak yang saya lihat di statusnya. Cuma saja saat itu saya takut sebenarnya mau bilang apa karena satu komunitas ini memang terdiri dari beberapa orangnya saja. Jadi untuk itu ya terus saya bilang bagaimana ini apakah bisa kita bergabungnya untuk PSBK ini. Jadi ternyata saudara kita Mei ini bilang sama saya, oke bisa lah. Jadi makanya bisa saya bertemu dengan teman-teman semua. Jadi untuk itu renungan yang kita ambil pada saat ini yaitu yang terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya menyambung saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Yahoo. Tema yang saya sampaikan pada hari ini yaitu dipanggil dan diutus. Dan lagi judul tema kita pada hari ini yaitu dipanggil dan diutus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang Yeremia ini, ya sebenarnya Yeremia ini anak dari seorang iman ya yang bernama Hilkiah, di mana Yeremia ini lahir dan dibesarkan di Anaton di desa para imam atau Yerusalem, di mana Yeremia ini ya raja pada saat itu adalah Raja Manase. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya Yeremia ini ditulis di zaman Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, di mana konteks pada saat itu Yehuda akan terjadi sebuah kehancuran yang dihancurkan oleh Babylon. Karena Yehuda sedang berada dalam keadaan politik yang sangat berbahaya. Ya, di mana raja pada saat itu, Raja Yoyakim ini telah berbuat jahat di hadapan Allah. Bahkan dia itu menindas orang yang miskin dan ia tidak mengindahkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita melihat latar belakang Nabi Yeremia ini bahwasanya ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan pada masa mudanya.
Juga sering kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa Tuhan memilih orang muda untuk menyampaikan firman Tuhan? Mengapa bukan orang dewasa atau orang yang lebih tua? Tapi kadang saya menjawab di sini, di mana orang muda ini bisa dilihat dalam segi fisik mereka ini sangat kuat sebenarnya. Sangat kuat sebenarnya fisik mereka ini. Dan juga kalau dilihat dalam segi menghadapi perang atau namanya tantangan, tentulah para muda ini memang luar biasa. Tidak, memangnya luar biasa untuk menghadapi sebuah tantangan. Di mana nanti pendidikan ini dari zaman sekarang ini, di mana para remaja atau para pemuda ini memang luar biasa untuk pendidikannya. Ya. Jadi ada banyak juga para pemuda ya, yang tidak tahu peduli dengan hal apa yang mereka terima ini. Dan di sebaliknya, di mana orang muda ini mereka memiliki ingatan yang sangat baik atau ingatan yang sangat tajam dibandingkan dengan ingatan yang sudah tua. Kenapa Tuhan tidak memiliki yang tua? Karena kalau kita lihat dari segi fisik yang tua ini mungkin agak sedikit yang apanya itu lembek, katakan lembek, kurang mampu, kurang semangat, kurang kuat. Apalagi pada masa di situ pada Yehuda itu eh, mereka itu dalam keadaan menerima tantangan, di mana pada tantangan ini memang Babylon itu menyerang mereka. Di mana nanti Tuhan itu memilih Yeremia, di mana Yeremia itu dipilih untuk menyampaikan apa itu firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya Yeremia ini juga merasa sangat ragu, ya. Di mana saat mendapatkan panggilan dari Tuhan menjadi nabi, di mana keraguan itu adalah sesuatu yang manusiawi, sebab manusia adalah ciptaan yang terbatas. Kalau dibandingkan terhadap diri kita sendiri, ya ini saya secara pribadi, ya, namanya saja menyampaikan Tuhan memang sangat berat, sangat berat. Ya, di mana sangat berat ini ya, di mana kita disuruh itu di mana di pelosok, di desa, itu yang terjadi. Karena Tuhanlah yang mempergunakan kita, maka itu harus kita siap untuk melayani dan memberitakan Injil kepada semua orang dan siapa saja. Saudara-saudara yang terkasih, di mana pada ayat yang ke-6 ada dua hal yang disampaikan oleh Yeremia pada saat itu. Ya, di mana Yeremia itu yang merendahkan dirinya dan oleh ketidakmampuannya terhadap Tuhan. Yang pertama itu, aku tidak pandai berbicara. Yang pertama, aku tidak pandai berbicara. Yang kedua, sebab aku masih muda. Itu pernyataan Yeremia yang sedang merendahkan dirinya kepada Tuhan. Di mana kita tahu bahwa Yeremia ini orang biasa saja. Memang orang biasa saja. Belum ada pendidikan. Ya. Dan orang yang lemah dan tidak mempunyai waktu yang berpikir-pikir. Jadi di mana nantinya dia mengatakan sebab aku masih muda. Ya. Sebelumnya ini di mana memang Yeremia ini muda. Sebelum dia itu menjadi nabi, dia itu sekitar berumusan belum 20 tahun ya. Masih belum 20 tahun dia. Tapi secara kita manusia itu tidak. Ya, di mana pada situ di Yehuda itu yang menjadi nabi itu sudah dewasa dan sudah menikah itu. Baru dikatakan itu dia nabi. Ya karena memang Tuhan yang memilih, maka terjadi bahwa Yeremia adalah seorang nabi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati Yeremia ini menjawab atas pilihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak pedulikan apa yang diucapkan oleh Yeremia itu. Tuhan tidak peduli dengan hal itu. Sebagaimanapun Yeremia, Tuhan selalu mendukung Yeremia dalam menyampaikan firman-Nya. Dengan Tuhan selalu menyuruh Yeremia untuk memberitakan firman kepada orang-orang. Karena Tuhan itu tidak menilai Yeremia pada ketidakmampuan hatinya. Tapi Tuhan melihat bahwa Yeremia ini dengan ketulusan nantinya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali dalam pribadi kita
seringkali tidak percaya apa yang kita sendiri. Dan seringkali kita berkata, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, dan bahkan saya tidak mengatakan tidak mampu untuk melakukan apa yang telah bisa jalan. Ini secara pribadi. Contohnya karena kita sebagai hamba Tuhan ini memang berat sekali. Ya kadang kita lelah, capek, bahkan kadang-kadang kalau menerima sebuah tantangan dari pekerjaan, mungkin mungkin kita lari dari kenyataan itu. Maunya sebagainya kita memang yang enak-enak saja. Tidak, tentu setiap itu pekerjaan di mana kita berada memang itu pahit. Jadi terlebih-lebih dalam memberitakan firman Tuhan, ini yang paling luar biasa. Lebih-lebih dalam menyampaikan firman. Karena orang yang kita jumpa itu memang kita sama. Ada beda, berbeda-beda semua. Bahkan kita melayani ini dengan bersabar. Kita melayani dengan bersabar. Dan kita mengendalikan emosional kita. Bahkan kita seringkali menolak tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang asing. Ya seringkali kita menolak. Baik dalam pribadi kita, maupun dalam sebuah pekerjaan yang kita jalan. Sering kita menolak. Apalagi kalau kita bekerja di satuan, contohnya di pendidikan. Bahkan kita melawan kepala kita ini, kepala sekolah contohnya. Apa ini menurut saya kayak mana lah. Jadi kita di situ seorang pelayan. Ya tentu kita sabar, walaupun berat memang sabar. Dan itu pelayan itu tidak harus emosional. Ya selalu kita mengontrol emosi. Apalagi pada zaman teman ini, orang-orang muda ini sangat panas, sangat memanas. Dia tidak mau pikiran yang jadi dengan hal itu ya sebagai pengikut Yesus Kristus, marilah kita siapkan diri kita untuk hidup kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja tanpa memandang orang. Di mana nanti saudara-saudari janganlah takut, jangan engkau bimbang, di mana yang selalu bersama-sama dengan kita adalah itu Tuhan Allah. Menyertai apa yang kita sampaikan, menyertai apa yang kita lakukan, dan semuanya. Karena Tuhan ini adalah Allah yang segalanya. Di mana Tuhan selalu ada bagi siapa yang berseru kepadanya dan memanggil namanya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman atau renungan kita pada hari ini. Semoga agar menjadi penerang bagi kehidupan kita semua. Yahoo, Salam. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat boleh memberkati kehidupan kita teman-teman. Biarlah seperti ini boleh kita dengar bermimpi dan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Itu Langsung berdoa ya kak ya? iya langsung doa aja. Ya. Enggak, biasa karena baru kita berkumpulin makanya saya nggak tahu ya. Oke. Silakan. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang kasih, Allah Bapa yang sempurna di atas surga. Terima kasih atas kehadiranmu di tengah-tengah kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan apa firman-Mu pada malam ini. Ya Tuhan, ini semua bukan karena kami, karena itu adalah semua dan juga Tuhan, apapun yang kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah Engkau yang berkata di dalam hati kami masing-masing. Inilah doa kami singkat ini, kami landaskan dalam diri anak Yesus Kristus. Amin. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Mungkin yang doa syafaat kali. Mohon maaf soalnya baru pertama kali juga mimpin pujian. Baru ibadah itu 2 kali. Oke, salam bagi kita semua. Oke. Baik, sebentar kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Dan sebelumnya, bila ada saudara-saudara yang terkasih yang ingin meminta dukungan doa, mari kita bantu dalam doa. Dipersilakan kalau ada yang mau didoakan.
Atau boleh di chat di obrolan juga boleh. Boleh langsung dikasih tahu juga. Dari saya pertama tuh Bang Spardi untuk Bentar ya bantuan Bang, doa. saya ambil pulpen dulu ya. Bentar ya, ambil pulpen dulu. Oke, siap, siap, siap. Oke Bang. Ya, pertama kita berdoa untuk kegiatan OSBK, untuk doa untuk kegiatan OSBK yang apa? Khususnya di tanggal 14 nanti kegiatan ada kegiatan acara kita supaya Tuhan menolong persiapan-persiapan baik pembicara, PIC dan pelayan-pelayan lain Tuhan tolong dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti apa. Dan juga berdoa buat teman-teman yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka sibuk pekerjaan, supaya juga Tuhan menolong mereka. Dan mungkin teman-teman yang sudah keluar dan bisa Tuhan memberkati mereka bisa kembali lagi bersama-sama dengan kita. Dan Amin. uh, yang selanjutnya adalah mengenai bantu doa juga untuk saya ya lagi bergumul untuk menyelesaikan tesis karena bulan Mei sudah harus ujian jadi ini lagi apa namanya istilahnya lagi berjuang-berjuang untuk menyelesaikan ini ya jadi supaya Tuhan bisa mampukan lah karena kadang-kadang nggak tidur jadi agak berat mata ini supaya Tuhan berikan kesehatan itu aja dari Amin. saya mungkin dari teman-teman yang lain bisa dilanjutkan. Baik, bagi teman-teman yang lain masih ada. Sudah ada di chat bisa dilihat di chat Bang Swardi ada di chat itu. Oke, masih ada lagi bagi teman-teman yang mau minta dukungan doa. Ada dari Mei, dari saya. Oke, Kak. Kedengaran suara saya kan? Soalnya di sini Kedengaran, Kak. ramai. Abai Harimbale. Oke, Kak. Siap. Oke, berdoa untuk keluarga dan terkhusus untuk pelayanan saya di Medan ini di GMII Kasih Karunia. Oke, Kak. Terus doakan juga masa depan, baik itu jodoh dan lain sebagainya. Amin. Oke, masih ada lagi? Mungkin dari saya Nama abang dulu siapa nama abang? Kusanohuge. itu di bawah yang satu. Tri Oh, Bang Ima. Siap. ya berdoa untuk ini. Kita berdoa buat saudara kita yang ada di Turki ya. Yang Oke. kemarin gempa ya 7,4. Jadi kita sebagai manusia yang merasakan apa yang mereka rasakan. Kita dukung dalam doa, semoga ada orang-orang yang memperhati mereka Amin. dan banyak yang selalu support mereka. Kemudian kita berdoa juga buat politik di negara kita ini untuk politik 2024 nanti untuk pemilihan presiden ya. Jadi eh, kita sebagai anak-anak muda kita memposisikan diri kita jangan tergiur dengan politik-politik yang palsu ya. Jadi kita harus tetap pada pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian apa lagi ya?
Berdoa untuk para pengurus yang baru sudah terpilih juga. Ya, Oke, itu nanti kalau ada tambahan lagi saya chat. oke. Oh iya, lupa berdoa untuk masa depan juga. Oke, masih ada? Maka shalom. Maaf agak terlambat sedikit tadi ya. Sedikit Kak, ada pokok doa dari saya. Berdoa untuk kesehatan nenek saya di mana saat ini sedang ribut ya, maaf ya banyak suara. Di mana nenek saya saat ini sedang sakit, ada benjolan di lehernya itu udah berapa lama, 4 tahun lah, mau menjelang 5 tahun di sini belum sembuh-sembuh. Jadi sekarang sedang proses pengobatan. Ada dana nanti kita akan operasi lah, dibawa ke rumah sakit kalau muncul kalau udah terlengkap semua data apa dananya, dan berdoa juga untuk kesehatan dan juga masa depan kita semua dan keluarga kita. Itu aja Kak, terima kasih. Siapa tadi? Siapa yang sakit tadi? Nenek Kak. Oh, nenek. Oke. Masih ada? Oh iya, dan satu lagi berdoa buat Kak Irman juga yang di kerja biar kerjanya diperlancar. Oke, terima kasih. Oke. Apakah masih ada atau tidak? Oke, mungkin juga ada topik doa bagi saya juga, di mana ada teman yang chat saya tadi, dia juga butuh butuh dukungan doa bagi kita semua juga, di mana orang tua dari teman kita ini yaitu namanya nama anak yang sedang sakit ini yaitu Cindy, itu bapaknya dia sedang sakit, yaitu mungkinlah dari efek minum minum rokok sehingga paru-parunya udah mulai rusak lah, sehingga dia di rumah sakit. Bahkan tadi saya dengar pada teman kita tersebut, dalam keseharian tadi udah 3 kantong ya. Dia butuhkan darah. Mari kita berdoa, tidak bisa makan, mungkin nggak ada selera makan lah. Kalau mungkin udah parah lah paru-paru tersebut. Mari kita berdoa, semoga Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang tua, bagi saudara kita Cindy. Itu saja dari saya. Tidak ada lagi bagi teman-teman yang lainnya. Dan sebelum kita mengangkat setiap doa syafaat kita, mungkin bukan saya juga yang berdoa ya, mungkin saya hanya berdoa di sini juga, dan teman-teman mendukung saya dalam berdoa ini, dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita naikkan pujian dari awal. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, berkah dalam kehidupan kami di sepanjang hari Tuhan, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan. Kalau kami hidup bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menjaga, melindungi, membawa kehidupan kami, memberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang sehat Tuhan, tanpa ada kekurangan satu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tiada balas dari kami Bapa selain memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan pada malam hari ini Kau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan Yesus kami, Raja di atas segala raja, pada ibadah kami melalui via Zoom Tuhan, komunitas OSBK Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan sore-sore kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan biarlah melalui ibadah kami ini nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan Tuhan, dan Engkau Allah bertata berkuasa atas setiap komunitas SBK bagi setiap kami pada saat ini Tuhan. Ya Bapa, inilah setiap kami pada saat ini Tuhan. Sementara kami Tuhan akan menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, sendingkanlah setiap telinga-Mu Tuhan, dengarkanlah setiap seruan hati kami, doa permohonan kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam setiap doa kami pada saat ini Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan buat kegiatan kami OSBK Tuhan pada tanggal 14 Februari Tuhan. Ya Bapak, itu acara untuk Hari Valentine Tuhan, Hari Kasih Sayang Tuhan. Kami komunitas OSBK Tuhan mengadakan kegiatan berbagai hal nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah memberkati, Engkau Allah bercampur tangan Tuhan atas kegiatan kami pada tanggal 14 Februari Tuhan. Ya Bapak, segala dana yang kami butuhkan dalam program kami untuk acara kami pada tanggal 14 Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan bagi setiap kami. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang boleh dipercayakan dalam mengambil bagian Tuhan, melakukan setiap pekerjaan-Mu Tuhan, baik pembawa pujian Tuhan, penyampaian firman-Mu, bahkan pendoa syafaat Tuhan, bahkan siapapun yang boleh kami hadir pada saat tanggal 18 Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami senantiasa, Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan, memberikan kami hati yang sungguh Tuhan untuk terus memuji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Tuhan, dan kami juga terus berdoa Tuhan buat Bang Visit Tuhan pada saat ini yang sedang berjuang Tuhan dalam mengerjakan tesisnya Tuhan. Mungkin pada bulan 5 Tuhan akan mengikuti ujian Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Kau Allah memberikan hikmat-Mu bagi Bang Visit pada saat ini Tuhan. Kau Allah berikan pengertian, pengetahuan yang baru yang dari Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap dia Tuhan, berkati setiap apapun yang boleh dana yang dibutuhkannya Tuhan dalam wisuda nanti Tuhan meraih gelar S2 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah memberkati masa depannya Tuhan, keluarganya Tuhan, berkati setiap dia Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, bahkan pelayanan yang sudah dipercayakan dalam kehidupannya pada saat ini Tuhan, pakai dia Tuhan, urapilah dia sebagai hamba-Mu Tuhan yang tetap setia dan tak terhadap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kerinduan dan pergumulan Bang Fizil pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau Allah bercampur tangan turut bekerja atas kehidupannya pada saat ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dirasakan dan dialami oleh Bang Fizil pada saat ini juga Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Kak Irman pada saat ini Tuhan yang sedang bekerja Tuhan, berkati Kak Irman Tuhan dalam pekerjaan, berkati masa depannya Tuhan, bahkan kalau ada pelayan yang telah dipercayakan baginya Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh, hati yang setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kami yang percaya Tuhan Engkau Allah memberkati masa depannya, bahkan jodohnya Tuhan, kami yang percaya Engkau Allah memberikan dia jodoh yang baik Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi imam yang baik Tuhan, mengarahkan dia kepada jalan-jalan yang benar Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan buat kami Hia pada saat ini Tuhan, buat keluarganya, bahkan pelayanannya Tuhan, terus jodohnya juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarganya yang ada di kampung halaman pada saat ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, papa, mama, abang, kakak adanya Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka, kesehatan mereka Tuhan, setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan, berkati Tuhan.
Kalau ada problem yang terjadi dalam keluarga pada saat ini, ya Bapak Roh Kudus Tuhan, berikan kemampuan bagi setiap mereka, kesabaran, ketabahan hati Tuhan, berikan kekuatan bagi keluarga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau ada sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami dia pada saat ini Tuhan diberkati Tuhan, disertai setiap kebutuhan keperluan Tuhan, cukupkan Tuhan, sediakan bagi keluarga kami pada saat ini. Ya Tuhan, kalau mereka bergumul pada ekonomi keluarga pada saat ini, kami percaya Tuhan, kalau memberikan bukakan pintu rezeki bagi keluarga kami pada saat ini Tuhan, sehingga ekonomi mereka Tuhan mengalami perubahan Tuhan Yesus. Berkati juga kami Tuhan yang sedang melayani di Medan pada saat ini Tuhan, yang telah dipercayakan dalam melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan dia hikmat, kebijaksanaan Tuhan, bahkan Kau berikan dia hati yang setia Tuhan, hati yang tulus dalam melakukan setiap pekerjaan-Mu Tuhan, apapun yang dialami pada saat ini kami percaya Tuhan yang selalu menguatkan setiap dia, memberikan penghiburan bagi setiap dia Tuhan. Berkati juga untuk kerinduan masa depannya Tuhan, jodohnya Tuhan, kami percaya kalau pertemukan dia dengan seorang laki-laki Tuhan yang boleh membantu dalam pelayanan Tuhan, bahkan menjadi imam yang baik Tuhan, yang mengarahkan kehidupan keluarganya untuk kedepannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati dalam segala apapun yang boleh dilakukannya, pekerjaannya Tuhan, pelayanan Tuhan, berkati dia senantiasa Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Bang Triaman pada saat ini Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan, berkati Papa Mama Abang Kadenya Tuhan, berkati juga Bang Triaman Tuhan, berkati dalam pelayanan, berkati dalam pekerjaan, apapun yang boleh dikerjakan, yang dilakukan Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau ada sakit penyakit yang dialami dalam keluarga pada saat ini, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan Tuhan. Allah memberkati setiap mereka senantiasa Tuhan, keluar masuk mereka Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, pekerjaan usaha mereka Tuhan, berkati setiap kebutuhan keperluan Tuhan, cukupkan Tuhan, sediakan bagi keluarga Bang Triaman pada saat ini. Saya percaya Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan mereka rasakan dan mereka alami dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, ketika mereka selalu mengandalkan kalau kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang di Turki pada saat ini Tuhan, yang mengalami musibah Tuhan, gempa bumi Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalau ada saudara-saudari kami yang mengalami kehilangan harga atau barang-barang yang berharga Tuhan, atau keluarga Tuhan, sangat saudara Tuhan, ya Bapa, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, berikan mereka hati yang ikhlas Tuhan, Bapa, kehilangan mereka alami pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terus ada di tengah-tengah mereka pada saat ini, apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan, turut merasakan dan mengalami apapun yang boleh mereka rasakan pada saat ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, gerakan juga Tuhan negara-negara lain Tuhan, bahkan kami juga negara Indonesia ini Tuhan, boleh membantu mereka dalam kebutuhan mereka setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, masyarakat Turki pada saat ini diberkati Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, mungkin dari melalui musibah ini Tuhan ada perubahan yang mereka alami, sehingga mereka terus mencari Engkau Tuhan dan mengenal Engkau dalam kehidupan mereka secara pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga masyarakat Turki pada saat ini diberkati Tuhan, disertai Tuhan, bahkan pemerintahan Turki Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, untuk boleh memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami kehilangan, bahkan tidak mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, terus meneguhkan iman kepercayaan mereka bahwa Engkau Allah satu-satunya yang memberikan pertolongan setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat nenek dari saudari kami Seindah Hia Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kalau ada sakit penyakit yang di bagian leher pada saat ini Tuhan, bahkan rencana dalam operasi Tuhan, kami percaya Kau Allah ulurkan setiap tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, mujizat Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan Engkau Allah sanggup mampu menyembuhkan dan memulihkan nenek dari saudari kami Seindah Hia pada saat ini Tuhan. Berkati setiap dia Tuhan, bahkan darah-dana kalau saat operasi Tuhan, kami percaya Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan dalam setiap mereka, dan Kau Allah bukakan pintu rezeki-Mu Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Berkati juga Seindah Hia Tuhan yang sedang menunjukkan sekolah tinggi ya Tuhan, kami percaya Tuhan setiap yang dibutuhkannya Tuhan, bahkan masa depannya Tuhan, berkati keluarganya, Papa Mama Abang Kadenya Tuhan, berkati setiap mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, keluar masuk mereka Tuhan, berkati setiap mereka senantiasa, segala kebutuhan keperluan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan bagi keluarga Kasih Indah Hia pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan Yesus buat pengurus SPK yang baru pada saat ini Tuhan, yang sudah mengambil bagian, yang sudah dipercayakan Tuhan dalam
menghandle komunitas SBK Tuhan, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara Tuhan, bahkan kami Tuhan anggota yang boleh bergabung di komunitas SBK Tuhan. Biarlah kami memiliki kesatuan hati Tuhan, kekompakan Tuhan dalam melakukan setiap program yang boleh direncanakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Allah memberikan kami roh kesatuan Tuhan, Allah memberikan kami kerjasama yang baik Tuhan, sehingga program-program yang boleh direncanakan ke depannya Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Oleh karena Tuhan yang juga yang bercampur tangan turut bekerja atas setiap komunitas SBK pada saat ini Tuhan. Berikan kami juga hati yang tulus Tuhan, hati yang ikhlas dalam melakukan setiap pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melalui komunitas SBK ini, kami anak-anak muda Tuhan, baik anak-anak muda yang ada di Nias bahkan di luar, habis itu Tuhan kami percaya Tuhan kami menjadi berkat bagi setiap mereka Tuhan. Kami boleh mengarahkan mereka, bahkan kami boleh menggabungkan mereka setiap di komunitas kami Tuhan, sehingga mereka boleh memuji menyembah Kau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan, mungkin pada tahun 2024 Tuhan, bahkan tahun 2023 ini Tuhan, banyak politik-politik Tuhan untuk pemilihan presiden Tuhan. Ya Bapak, kami sebagai anak muda pada saat ini Tuhan yang takut akan Tuhan, biarlah kami mengambil bagian Tuhan dalam politik ini untuk terus mengerahkan Tuhan politik ini ke hal-hal yang baik Tuhan Yesus. Janganlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui politik ini Tuhan kami boleh, bahkan calon presiden kami untuk kedepannya Tuhan, kami percaya biarlah yang boleh mencalonkan diri Tuhan yang orang yang takut akan Tuhan, bahkan bijaksana Tuhan, yang mampu memimpin mengarahkan setiap bangsa Indonesia ini ke jalan yang benar Tuhan, bahkan boleh memajukan bangsa Indonesia ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan juga Tuhan kami berdasarkan Nias Tuhan, berkati pada saat ini Tuhan ekonomi Nias pada saat ini, berkati Tuhan Yesus. Mungkin sudah down pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkati masyarakat yang ada di Nias pada saat ini, yang melarat pada saat ini Tuhan, mungkin berbagai sumber daya alam Tuhan yang harga menipis Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, walau berkat pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk boleh meningkatkan ekonomi Nias Tuhan, sehingga masyarakat Nias Tuhan tidak melarat Tuhan Yesus, tidak kesusahan dalam mencari setiap kebutuhan nafkah, setiap kebutuhan mereka setiap hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap pemerintahan Tuhan berkati presiden yang sudah dipercayakan pada saat ini Tuhan, yang masih duduk dalam kerjanya Tuhan, kami percaya Tuhan terus berikan hikmat bagi setiap dia Tuhan, biarlah ia boleh memperhatikan masyarakatnya pada saat ini Tuhan, yang sedang mengalami ekonomi yang menipis Tuhan, yang begitu rendah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah berkati masyarakatnya Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Ya Bapak, kalau ada goncangan-goncangan Tuhan yang menjauhkan mereka dari kasih-Mu Tuhan, bahkan yang menggoncangkan iman mereka Tuhan, Engkau dalam kehidupan mereka, ya Bapak, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh mereka dengarkan Tuhan, boleh meneguhkan setiap iman mereka bahwa Engkau Allah yang sanggup menyertai setiap kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, para pemuda Nias pada saat ini Tuhan, ya Bapak, baik yang ada di Nias Tuhan maupun di luar Nias Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu Tuhan, tidak menjual iman kami Tuhan, tidak menjual nama-Mu Tuhan, hanya gara-gara pasangan hidup kami Tuhan, bahkan ekonomi kami Tuhan, ya Bapak, teguhkan iman kami Tuhan sebagai anak muda pada saat ini Tuhan. Jauhkan kami dari hal untuk menduakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus percaya Tuhan, apapun yang boleh penderitaan yang kami alami, kesulitan yang kami alami pada saat ini Tuhan, terus kuatkan hati kami Tuhan. Apapun godaan-godaan dunia Tuhan yang menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan, tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat kota dimanapun kami berada pada saat ini. Mungkin ada teman-teman kami yang ada di Medan Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, berkati setiap kami juga Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari, kami yang percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu Tuhan yang boleh ditaburkan dengan kami pada malam hari yang boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarlah benih firman-Mu Tuhan jatuh ke hati kami yang baik Tuhan, hati yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menghasilkan buah yang baik akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar dan membaca saja Tuhan, melainkan ada respon dari kami, terus bertindak Tuhan, melakukan setiap kerjaan-Mu Tuhan, firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu Tuhan sebagai kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, dan inilah setiap doa permohonan kami Tuhan Yesus.
Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat anak-anak yang terlantar pada saat ini Tuhan, yang ada di pinggir jalan Tuhan, anak fakir miskin Tuhan, yatim piatu Tuhan, kami berdoa juga buat mereka Tuhan yang sudah kehilangan orang tua Tuhan. Ya Bapak, berkati setiap mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, setiap kebutuhan keperluan mereka setiap hari Tuhan cukupkan Tuhan, sediakan kepada mereka Tuhan. Bahkan Tuhan kalau mereka rindu Tuhan itu boleh melanjutkan pendidikan mereka Tuhan Yesus, hanya karena tidak ada orang tua Tuhan. Ya Bapak, berkati Tuhan panti asuhan yang ada pada saat ini Tuhan, yang sudah berdiri pada saat itu, boleh menarik mereka Tuhan, terus memberikan mereka sekolah Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang ada dalam rumah sakit pada saat ini, mengalami sakit penyakit Tuhan, apapun sakit penyakit mengalami pada saat ini, kami percaya Tuhan, memberkati tim medis Tuhan, bahkan dokter-dokter yang boleh menangani setiap orang yang sakit pada saat ini, pakai mereka Tuhan, uratilah setiap mereka, biarlah mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk boleh memberikan pengobatan yang terbaik Tuhan, sehingga orang yang dalam rumah sakit pada saat ini mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada dalam penjara pada saat ini Tuhan, yang mengalami, yang sedang Tuhan mengikuti masa tahanan mereka Tuhan, hukuman mereka konsekuensi apapun perbuatan yang mereka perbuat Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, tutup pintu hati mereka, Roh Kudus bekerja Tuhan kepada mereka pada saat ini, sehingga mereka mengalami pertobatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan setiap mereka pada saat ini Tuhan. Setiap doa permohonan kami Tuhan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa-doa kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa pujian. Apalagi ya acaranya. Doa berkat kali, doa tutup atau pengumuman. Pengumuman ya. Oke, kami serahkan kepada ketua atau sekretaris bendara. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kehadiran teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang sudah merelakan waktu untuk bisa datang beribadah. Dan terlebih-lebih kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan waktu melayani malam hari ini. Ada Bang tadi Bayu Yulpin Jaluku, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Juga terima kasih kepada Saudara Sukurman pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga kepada saudara Suardi Bule yang sudah mendoakan kita pada malam hari ini. Kasih Tuhan memberkati pelayanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pengumuman yang boleh saya sampaikan kepada kita pada malam ini, ibadah kita tetap berlanjut seperti biasa. Namun untuk minggu ini nanti ibadahnya mungkin akan dialihkan ke tanggal 14. Nanti info selanjutnya akan kami sampaikan di grup. Ibadahnya seperti apa, apakah siang, malam, atau sore, ditunggu info selanjutnya. Yang pasti kita ibadah hari Selasa ada ibadah seperti ini. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya berharap kepada kita semua untuk bisa menarik kembali teman-teman kita yang belum bergabung. Mungkin mereka ada halangan atau mungkin sudah lama nggak bergabung, diingatkan kembali untuk bisa bergabung dengan kita. Dan kalau ada hal-hal yang istilahnya mendalam mereka sedang tersandung atau bagaimana dengan kita, bisa dikomunikasikan kepada kita supaya kita bisa selesaikan. Dan kalau ada keluhan-keluhan dari teman-teman atau apapun, boleh disampaikan kepada kita, siapa tahu kita bisa bantu untuk mencari jalan keluar. Itu saja informasi dari saya. Mungkin dari Bang Jega ada pengumuman, ada tambahan, atau Bang Sanuhuga atau ya, itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, selamat malam. Dengar suara saya, teman-teman? Oke, kalau dari saya sih nggak ada yang perlu ini. Kalau ada teman-teman baru yang
mau join juga dengan komunitas kita, ya pintu terbuka dari USBK. Tentunya kita semuanya sama-sama punya kerinduan membangun iman dalam Tuhan, jadi tidak kita batasi untuk kalangan mana saja yang mau bergabung, tapi harus dengan kerinduan yang benar-benar ya untuk mereka. Kalau misalkan mereka mau, kita nggak membatasi hal itu, siapa saja. Jadi diajak temannya, saudara, pacar, atau siapalah, pokoknya untuk bergabung dengan kita, bertumbuh di dalam komunitas ini. Itu dari saya. Dan kalau ada kendala-kendala teman-teman, misalkan di saat dijadwalkan melayani, dikabarin sebelumnya, misalkan sudah dijadwalkan minggu ini, jadi dikabarin, bang saya nggak bisa karena ada halangan, misalkan saya ada kuliah, biasanya kita kan ada kuliah, ada yang kerja, jadi dikabarin supaya si kerohanian mudah mencari solusi gimana siapa yang bisa mau melayani. Kalau dadakan juga kayak seperti firman Tuhan kan, aduh nggak mungkin dadakan, karena itu butuh persiapan, gimana ya sistem khotbahnya, eksposisinya seperti apa ya, harus dibuat betul-betul itu. Jadi biar ada persiapan gitulah buat kita. Jadi enak juga pas kita ibadah ya, enak juga gitu. Terima kasih, dan terima kasihlah pelayanan malam hari ini buat teman-teman yang sudah hadir juga. Itu saja pengumuman dari saya. Dari teman-teman yang lain, mungkin dari sekretaris atau dari siapa? Ada? Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada siapa? Bang Syukur atau pembicara. Ada Bang Triaman? Nggak ada Pak Ketua. Pas maju terus. Dari saya bisa. Oh, silakan, Silakan, sangat Saya Kurani, bisa. silakan. Aduh, sebentar dulu ya. Oh iya, Eh, yang saya sampaikan ini untuk teman-teman yang membantu saya dalam mencari siapa yang pelayanan, tolong sesegera mungkin dikasih ke saya, karena jangan sudah dikasih nanti tapi tidak pasti. Pengalaman seperti malam ini udah saya sampaikan di grup bahwa udah dapat semua, tiba-tiba pas hari hanya orang yang mau jadi liturgos itu tidak bisa melayani di malam hari. Jadi kita pastikan baik-baik kepada orang tersebut. Itu melayani di malam hari setengah 8. Jadi saya pun jujur, saya juga di sini pelayanan banyak yang saya handle juga. Jadi tolong dibantu kerjasamanya teman-teman. Langsung saja japri saya kalau udah dapat Mei atau apa nama saya lah, kalian panggil saya siapa. Yang penting kalian bantulah saya, itu yang saya ini. Terus berterima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiki boleh. Walaupun apa ya, minta maaf kalau buru-buru gitu ya, saya bilang juga langsung maju ini malam hari ini. Jadi mohon maaf jika teman-teman yang lain kalau agak nggak sesuai ya. Namanya juga kalau di pribadi saya juga itu harus butuh persiapan. Jadi saya minta maaf sekali kepada dari ketua sampai kepada di bawahannya. Minta maaf, saya sebagai si rohani minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, shalom. Begi Bang Triaman. Mungkin tambahan aja Pak Ketua, saya sebentar saja. Untuk tanggal 14 ya, kegiatan kita itu ada 4 ya. Pertama, Natal tertunda, tahun baru, ulang tahun OSBK tanggal 6 Januari, sama terakhir Valentine. Jadi untuk susunan acaranya nanti bagian saya ya.
Jadi saya memilih yang ada di sini aja. Kayak ya sudahlah Japri aja nanti. Jadi mohon kesiapannya. Nggak banyak sih, satu orang saja. Pembacaan riwayat kelahiran Tuhan Yesus dari Lukas 2 ya. Iya Pak Ketua. Lukas 2 ya. Iya, tuh. Ya. 1 sampai 20 kalau nggak salah. Antara Kak Ellen, siapa saja nanti yang ada di sini, saya Japri nanti untuk bantu hal itu. Oke. Oh, WL kita bagaimana Bang Fize? Kita booking langsung. Tadi info yang saya terima dari Saudari Seida belum belum. ada, belum apa? Iya, belum ada. Jadi mungkin kita bersama-sama mencari siapa yang bisa WL. Kalau pembicara sudah oke, bahkan tadi saya sudah kirim foto ya, sudah saya japri foto tadi sudah siap. Tinggal mencari WL-nya. Ya. Bagaimana kalau WL-nya Ade Overtia Manjai yang sudah ada di grup ini? Tadi di komennya, kapan saya bisa melayani lagi, Kak? Boleh. Berarti enggak apa-apa, sangat terbuka kita. Kalau sudah ada, dipastikan saja. Cuman ini beritahu tanggalnya, jamnya supaya disesuaikan dengan kegiatannya. Oh bagus itu. Puji Gusti Allah. Oke, jadi itu aja sih Pak Ketua. Biar ada bayangan seperti apa tanggal 14 itu. Ya, boleh ada dari saya lagi. Silakan, Pak. Silakan. Saya ingat. Jadi teman-teman untuk melayani ya, kesiapan dalam melayani. Apalagi kita di sini ada banyak anak hamba Tuhan. Pernah kejadian sama rekan saya di Polda di Jabar. Ini kita dadakan kita. Jadi sebetulnya kita itu nggak boleh istilah dadakan. Kita udah terlatih. Jadi ya harus meskipun dadakan, ya sama-sama. Dan seterusnya jangan menolak pelayanan. Kenapa jangan menolak? Misalkan dipilih hari ini kan dijadwalkan, terus Kamis depan melayani. Jangan menolak karena ya kamu lah orang yang terlatih. Apalagi orang-orang teologi, anak-anak teologi, ya kamu udah dilatih gitu. Gak ada istilah menolak. Itu kan profesimu untuk melayani. Jadi untuk menegaskan ke kita semua, jangan dimanapun kita melayani, bagian anak teologi harus ya kesiapan betul-betul melayani, siap sedia dimanapun. Jadi karena melayani itu bukan keharusan, tapi apa namanya ya suatu kehormatan, bukan beban juga buat kita. Tapi itu suatu kehormatan yang diberikan Tuhan. Yuk bangkitkan. Kalau ada juga teman-teman yang belum gabung, yang sudah ada di Zoom ini, yang belum gabung di grup umum kita ya, nanti di Japri ke Triaman, ada Bang Triaman di sini, atau Bang Fize, kakak siapa tuh di Suida, Kak Irman, yang lainnya di Japri atau saya. Untuk nomor WA-nya nanti ditulis atau ada teman-teman yang sudah tahu WA pengurus kan, biar digabungkan maksudnya. Jadi kalau ada kerinduan yang mau gabung. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk Mei tadi yang sudah meminta maaf, tidak ada yang salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua masih belajar dan kita memahami situasi dan kondisi, dan tidak ada yang salah. Apa yang disampaikan tadi malah memberkati kita. Jadi terima kasih, sampaikan ke Bang Yulpin tadi sudah keluar. Terima kasih atas kesediaannya, sekalipun mendadak. Dan saya rasa tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu kita menyalahkan, dan Mei tidak perlu meminta maaf buat kita, tidak ada yang, karena tidak ada yang salah. Ya, jadi itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Ini karena pembicaranya ini sudah keluar, ini kita serahkan kepada pembicara ke WL ya untuk menutup kita dalam doa ya. Untuk menutup dalam doa sekaligus doa berkat. Silakan Bang Syukur. Baiklah, terima kasih. Ya, baik mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sehingga kami sebentar akan menyelesaikan ibadah kami ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini.
Bahkan juga sebentar teman-teman kami yang mungkin ada melanjutkan pekerjaan, kegiatan, bahkan yang ada istirahat, bahkan biar besok pagi bangunkan dengan tubuh yang sehat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya penyertaan kuasa dan otoritas Engkau akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami, namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat hati dan tangan kita terima berkat dari Bapak kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, serta cinta, kasih, dan persekutuan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha menjemput kita gereja yang disempurnakan oleh Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin.